Selamat sore pemirsa, bertemu lagi kita dalam Bincang 56. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada Bincang 56 kali ini kita akan membahas mengenai Kampung KB wujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu telah hadir di studio kami yaitu Ibu Darmaneli selaku Kadis Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini panjang Bunda, tapi disingkat menjadi DP2 KB P3A. Dan ada juga Ibu Ita Paramita, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk. Betul Ibu ya? Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai Kampung KB wujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Bunda sudah biasa hadir di sini. Baik Bunda, DP2 KB P3A ini memiliki program KKBPK atau Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga yang memfokuskan pada 8 fungsi keluarga. Apa itu Bunda? 8 fungsi keluarga, ada namanya fungsi agama kan, fungsi enggak urut ya, enggak apa-apa. Fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi pendidikan, fungsi lingkungan, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan ya, cinta kasih, fungsi cinta kasih otomatis kan. Jadi yang nomor 1 itu saya pasti ingat fungsi agama. Jadi itu yang utama benar dulu. Karena pendidikan agama itu nomor 1 dimulai dari keluarga. Baik, kita akan membahas mengenai fungsi keluarga di bidang kesehatan juga pendidikan secara khusus Bunda. Ya. Kalau kesehatan pasti ya Bunda. Pasti ya, mulai dari dapur, menyiapkan menu untuk keluarga, kebersihan lingkungan rumahnya. Nah, kalau fungsi pendidikan ini perlu penjabaran lebih lanjut ya Bunda nanti ya. Soalnya kan, soalnya kalau kita bicara pendidikan, sekolah kan ada ya. Oke, baik, mungkin ini yang berbeda. Nah, kenapa fungsi keluarga itu pertama justru agama? Iya, karena kan itu pedoman hidup kita adalah dilandaskan oleh agama. Jadi kalau insya Allah lah kalau kita agama apapun agamanya ya itu tuntunan. Jadi itulah yang menjadi pedoman seseorang untuk melangkah dari awal. Kan kita keluarga itu kan unit terkecil. Negara ini terbentuk dari keluarga-keluarga itu. Jadi kalau keluarga-keluarga kita utuh, tangguh, insya Allah negara ini akan kuat. Gitu. Baik, oke. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau cinta kasih pasti Bunda ya. Perlindungan pasti. Jadi ada juga loh yang justru anak-anak tidak terlindungi di rumah. Nah, itu makanya kenapa ada undang-undang perlindungan anak, kenapa ada undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, karena beberapa keluarga ada yang tidak terlindungi. Jadi fungsi perlindungannya tidak ada. Nah, itu mungkin terabaikan itu istilahnya gitu. Oke, baik. Dan justru kalau misalnya yang harusnya melindungi, tapi justru mereka yang melakukan kekerasan itu hukumannya ditambah 1/3 dari yang lainnya. Gitu. Baik, Bunda, apakah banyak kasus di mana? Ada beberapa, mungkin kita akan tidak bikin persentase ya, karena satu kasus itu udah kejadian luar biasa istilahnya ya. Jadi kita menginginkan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada kekerasan terhadap anak. Jadi kalau satu kasus saja terjadi, itu bagi kita udah musibah berat gitu. Nah, ini kekerasannya yang lebih banyak biasanya kepada misalnya kekerasan ayah melakukan kekerasan terhadap anak. Yang juga disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga kan ada 4 macam. Ada kekerasan fisik, misalnya dipukul kan, dicubit atau disiram air disiramnya. Karena kan ada juga kan kita mendengarkan orang siram air cuka atau apa pasangannya. Kekerasan fisik, ada lagi kekerasan psikis. Kalau psikis itu mungkin diremehkan, dilecehkan, dibully atau apa gitu kan. Misalnya anaknya gendut, gendut kan. Jadi anaknya kan minder gitu. Jadi anak dibully lah ya, di rumah tangga dibully. Terus kekerasan seksual, itu tadi kekerasan seksual mungkin ada pelecehan seksual terhadap anggota keluarga di dalam rumah itu yang disebut dengan anggota keluarga itu tidak hanya ibu bapak ayah, tapi juga semua orang yang ada dalam rumah tangga itu adalah bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban kekerasan seksual pada istri ada loh. Misalnya kan tidak boleh melakukan hubungan seksual semasa haid atau nifas. Bagi mereka-mereka yang agamanya mungkin yang tidak kuat, mereka melakukan itu gitu, misalnya memaksa istrinya untuk melayani
Nah, itu ada kasus kita yang terjadi kekerasan seksual. Terus yang keempat adalah penelantaran ekonomi. Nah, misalnya dia punya punya pemasukan lumayan, tapi dengan keluarga pelit gitu istilahnya. Dengan teman-temannya dia foya-foya, tapi dengan keluarga ndak telantarkan. Nah, apalagi kalau benar-benar diabaikan, ndak pulang-pulang kayak Bang Taib gitu kali ya. Keluarganya ndak diurus, jadi akhirnya istri jadi bingung atau anak-anak jadi bingung gitu. Ini yang pencari nafkahnya nggak bertanggung jawab. Ada kejadian. Baik, jadi ternyata fungsi perlindungannya itu luas tidak ya. hanya melindungi. Makanya sampai ada undang-undang yang diwujudkan gitu. Baik, baik. Kemudian Bunda ada fungsi wirausaha. Fungsi kewirausahaan. Fungsi ekonomi maksudnya. Fungsi ekonomi ya. Nah, fungsi ekonomi. Oke, fungsi ekonomi. Memang sih dalam agama Islam ya, yang karena saya Islamnya, pencari nafkah itu kan memang suami. Karena itu tugasnya adalah memang mencari nafkah. Tugas dari istri adalah mengelola rumah tangganya. Nah, tapi kalau indeks pembangunan manusia kan di 3 variabelnya, kesehatan, pendidikan, dan income per kapita. Nah, sementara income per kapita ini laki-laki dan perempuan kan, IPM kan. Nah, kalau perempuannya tidak ada pemasukan, dibilang tidak punya income. Jadi akhirnya IPM kita jadi rendah. Dengan adanya perempuan diizinkan untuk juga berperan dalam fungsi ekonomi ini, tidak mesti di luar rumah kan, itu otomatis IPM kita jadi naik gitu. Jadi keluarga juga bisa melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, kita bikin berkelompok. Kalau sendiri-sendiri kan lemah kita ya, ibarat sapu kan, kalau satu lidi kan tidak banyak yang bisa jadi kita buat kelompok, mereka berkelompok melalui namanya UPPKS. Oke, baik Bunda. Nah, ini lingkungan hidup. Nah, yang fungsi lingkungan itu sebenarnya fungsi lingkungan. Jadi lingkungan di dalam rumah tangga itu tidak hanya tadi ibu bapak, tapi juga neneknya, pamannya, tantenya, atau asisten rumah tangga yang ada di situ. Itu lingkungan. Karena misalnya gini, emaknya melarang, tapi neneknya membolehkan, bingung kan jadinya anak. Nah, itu fungsi lingkungan. Sering jadi, itu. harusnya satu kesepakatan, satu suara. Nah, kalau memang misalnya main gini lah ya, misalnya anak-anak main handphone terlalu lama, orang tuanya melarang. Kalau si nenek sayang cucu dikasih gitu. Jadi akhirnya anak jadi bingung, ini gimana ini gitu deh. Nah, jadi harus ada bukannya anak malah seneng. Nah, jadi bingung ini anak enggak boleh ini, jadi dia nanti akan kasih sayangnya enggak full. Jadi gitu. Jadi fungsi lingkungan keluarga. Terus misalnya anak-anak berkata-kata yang sopan, jangan sampai ada kata-kata kotor karena anak itu sifatnya meniru. Nah, jadi di lingkungan rumah kita dimulai dari keluarga kecil tadi. Pembentukan karakter itu dari keluarga. Jadi yang dia contoh adalah yang ada di sekitarnya. Baik. Nah, salah satu program dari DP2KB P3A ini adalah Kampung KB. Ya, Kampung KB. Nah, ini Kampung KB ini bisa ceritakan tidak Bu Eta, Kampung KB itu apa sih? Tujuannya apa? Kampung KB itu dibentuk oleh pemerintah karena selama ini merasa bahwa KB itu gaungnya sudah berkurang sejak reformasi gitu kan, jadi KB kurang terdengar di dalam masyarakat, sehingga pemerintah pusat merasa harus ada inovasi atau terobosan yang sehingga membuat gaung keluarga berencana itu terangkat kembali. Nah, salah satu inovasinya itu dibentuknya Kampung KB. Kampung KB dulu pertama kali dibentuk itu pada tahun 2016 itu hanya satu provinsi satu, kemudian meningkat lagi satu kota satu, kemudian lagi sekarang setiap kecamatan harus ada Kampung KB. Alhamdulillah dulu KB itu Kampung KB itu kampung keluarga berencana, tapi kemudian sekarang udah lebih diluaskan lagi menjadi kampung keluarga berkualitas, sehingga konotasi masyarakat tidak hanya tentang masalah keluarga berencana, tapi lebih luas lagi, yaitu keluarga berkualitas, karena lebih luas yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga
meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan dibentuknya Kampung KB. Nah, apa manfaat bagi masyarakat sendiri kalau secara langsung? Manfaat Kampung KB itu banyak sekali. Bukan hanya soal tingkat pencapaian keluarga berencana, memang itu yang paling Tapi jadi kan bukan untuk jumlah penduduk saja ya, Bu Ita, ya, bukan soal tidak hanya sekedar kontrasepsi yang diurus gitu. Karena kalau dulu kan memang gitu Ya. kan, keluarga berencana zaman Orba itu kan Pil, ya, Iya. kontrasepsi, anak 2 cukup. Karena kan ini Kampung KB itu dibentuk itu ada kriterianya. Jadi tidak semua daerah kita jadikan Kampung KB, tapi satu kecamatan harus ada satu ya, Bu Ita, Kampung ya? KB. Jadi kita lihat betul-betul yang memang urgent daerah itu, kriterianya antara lain itu kan dia harus daerah yang kumuh, padat penduduk. Kemudian ada Justru harus daerah kumuh ya? rendah. Salah satunya gitu. Salah satu syaratnya itu kalau dia kumuh bisa dijadikan Kampung KB. Kalau dia daerahnya padat penduduk bisa jadikan Kampung KB. Nah, kemudian juga cakupan KB-nya rendah. Kemudian daerah aliran sungai itu atau daerah tertinggal. Daerah yang perbatasan dengan daerah lain, dengan kabupaten lain atau kota lain. Jadi kita di Kota Pontianak ini ada 7 sekarang, 6 yang kita bentuk dari pemerintah dan 1 Kampung KB mandiri yang dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Tengah. Itu alhamdulillah berarti masyarakat sangat merespon dengan adanya Kampung Kalau KB. sampai masyarakatnya sendiri membangun, berarti ada manfaatnya, Iya, pasti banyak sekali, ada. ya. Karena mereka lihat kok daerah yang menjadi Kampung KB kok keren gitu kan, semuanya pembangunan terfokus ke situ. Saya juga deh mau. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bundo dan Ibu Ita setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang 56. Kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Mari kita sama-sama menjaga kota ini tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan nonton di TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. jaga dan manfaatkan air untuk kita bersama. Kembali lagi di Bincang 56, selanjutnya kembali dengan Bundo. Bundo, jadi ada perubahan konsep di sini. Ya. Dulu itu KB itu ingat kan ada mobil keliling, ya. udah berencana lagunya. Sampai hafal ya. Sampai hafal saya, sampai Ya. sekarang masih itu. Kayak belajar sepeda. Baik, nah sekarang ada perubahan konsep di situ. Nah apa yang baru sekarang? Ya, kalau dulu kan mungkin konsepnya hanya sekedar mengatur jumlah kelahiran. Iya. Karena kalau enggak tuh kan terjadi fenomena mula-mula dari tahun 1800 ke 1900 itu lipat 2 penduduk, pertambahan penduduk. Dari tahun 1900 ke tahun 2000 lipat 5. Nah, kalau tidak dikendalikan mau seberapa banyak coba, kan? Sementara kapasitas bumi ini sebenarnya hanya 5 miliar. Kondisi saat ini sudah 9 miliar ya. Mungkin jadi secara alamiah Allah lalu mengurangi entah dengan gempa atau tsunami atau apa gitu, itu katanya filosofi yang seperti itu. Tapi karena kita adalah manusia makhluk yang berpikir, jadi kita kendalikan jumlah penduduk dengan mengatur kelahiran tadi.
Terus sebenarnya filosofinya bukan hanya sekedar mengatur jumlah kelahiran, tapi kalau sekarang ini kan tuntutan kan makin banyak. Kalau jumlah anaknya sangat banyak, sementara penghasilan orang tuanya nggak memadai, jadi akhirnya penduduk banyak tapi tidak berkualitas. Kalau yang kita harapkan adalah penduduk yang berkualitas. Yang berkualitas itu mungkin kan gini, di dalam An-Nisa ayat 9 kan gini, hendaklah kamu takut meninggalkan keturunanmu dalam keadaan yang lemah. Yang lemah ini maksudnya lemah badannya karena tidak sehat, apalagi yang sekarang yang gencar kita cegah adalah stunting kan. Karena stunting itu, kalau anak kena stunting itu sumber daya manusianya masa akan datang dikhawatirkan itu tidak berkualitas. Kita juga ikut, BKKBN juga ikut dalam cegah stunting. Terus itu tadi kesehatan, terus pendidikannya. Nah, sekarang kan pendidikan mungkin di beberapa tempat berbayar. Alhamdulillah Kota Pontianak sampai SMP, kalau yang negeri tidak berbayar. Kalau SMA, alhamdulillah juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga udah menggratiskan. Kecuali di swasta ya berbayar. Kuliah kan juga berbayar. Nah, kita berharap SDM yang berkualitas itu sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, itu pendidikan dan kesehatan. Terus agama akhlak di dalam rumah. Kadang-kadang harusnya pendidikan anak tadi kan ini fungsi pendidikan. Harusnya kan 2 tahun disusui, itu anak didampingi dari bina keluarga balita. Kalau bisa tuh satu rumah tangga tuh satu balita istilahnya. Jadi ibu atau keluarga semuanya tuh fokus memberikan perhatian ke tumbuh kembang anak yang masih kecil tadi. Nah, kalau sangat rapat, kadang-kadang ada rasa iri. Misalnya adiknya digendong karena udah punya adik, abang agak setengah dicuekin lah gitu kan. Nanti rasa irinya tuh berkembang sampai besar. Jadi akhirnya tujuan kita adalah keluarga berkualitas. Misalnya menurut dia 3 berkualitas, tidak masalah juga, nggak mesti 2. Jadi bukan dalam artian hanya pada jumlah berkualitas itu. Nah, misalnya dia ngerasa-rasa lah kan. Makanya sekarang ini kita keluarga berencana. Kita mulai dari berencana di remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa PIK-R dan PIK-M. Itu kita tanamkan kepada dia ada materi yaitu persiapan berkeluarga bagi remaja. Nah, jadi persiapan berkeluarga bagi remaja itu tidak hanya sekedar umurnya yang cukup, tidak hanya badannya udah sama besar dengan mak bapak gitu ya, bajulah lagadang, ambo lagadang, karena baju bapaknya kan udah muat, dibilang dia udah cukup besar, belum kasusnya seperti itu, tapi dia juga mungkin punya masukan ekonomi, dia udah bisa mandiri, pendidikan, karena dia kan akan menjadi tauladan bagi anak-anaknya nanti. Dirinya sendiri harus menjadi contoh. Kenapa dia yang dipilih remaja? Ya, karena kan remaja kan sebelum menikah. Jadi sebelum dia berkeluarga kita persiapkan calon-calon ayah dan calon-calon ibu. Jadi remaja produktinya yang sehat, yang tidak anemia, yang tidak kurang gizi. Karena di dalam rahim si perempuan akan dititipkan calon sumber daya manusia, penerus gitu. Jadi ibunya harus sehat, sehat badannya, sehat juga psikisnya, tidak labil gitu kan. Nanti kalau ibunya labil, anaknya ngompol lalu dia marah-marah atau apa. Jadi harus dipersiapkan semuanya, psikologisnya, ekonominya, dan segala macam. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum menikah. Jadi tidak hanya sekedar ada uang atau umur atau badan yang cukup, tapi banyak lagi hal-hal lain yang harus dipersiapkan. Nanti kan setelah berkeluarga tidak hanya 2 individu yang disatukan, tapi mungkin keluarga besar perempuan dan keluarga besar laki-laki kan akan bersatu. Nanti dia akan punya mertua, bagaimana menghadapi mertua. Nanti dia punya ipar, nah gimana menghadapi ipar. Banyak sekali aspeknya ya. Terus mungkin nanti sahabat-sahabat pasangannya kan juga dia harus bertoleransi. Jangan sampai nanti ada istilah, kata dia semenjak dia menikah tidak kenal kita lagi, kata dia gitu, ya kan. Sebenarnya itu boleh, karena itu kayak saya punya teman sejawat dari kuliah, dari SMA, itu tidak masalah sih, kita masih terhubung sampai saat ini. Silaturahmi ya. Betul. Tapi kita kenalkan dengan pasangan kita. Saya punya teman jadi semuanya itu ada caranya, ada adabnya. Jadi semuanya itu dipersiapkan oleh remaja. Jadi di dalam materi Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK-R itu banyak sekali materi selain dari 8 fungsi keluarga.
juga itu persiapan berkeluarga bagi remaja dengan 10 persiapan tadi. Lagi di situ tuh banyak sekali materi-materi yang kita sampaikan kepada mereka, bela negara lah apa-apa gitu. Sehingga mereka nanti kalau udah berumah tangga menjadi keluarga yang tangguh gitu. Tidak gampang. Misalnya hanya telat suaminya pulang lalu langsung piring melayang gitu kan. Nah, kan mana tahu nanti ban motornya bocor di tengah jalan lalu dia harus seret karena nggak ada lagi bengkel kan. Nah, kita harus ajarkan kepada mereka bagaimana menghadapi pasangan gitu. Baik. Oh, banyak DP2, ya. Saya menyesal rasanya dulu saya nggak dapat materi dapat itu. ya. Sekarang ini harusnya memang sebelum menikah memang betul-betul lebih mantap dari Saya kadang-kadang saya. suka posting di Facebook biar mereka yang baca tuh bisa tahu. Oh, ternyata sebelum menikah tuh banyak yang harus disiapkan. Banyak sekali dan DP2 KB P3A ini memang bisa detail-detail. Nah, ya. Jadi tidak hanya sekedar pil kondom IUD. Dulu kan begitu. Iya. Dulu itu kan bagi iklan di TV kan semuanya ini cara memasang minum pil, memasang IUD segala itu kan ada lagi program baru benar akan diadakan dulu sebelum menikah. Kami juga akan terlibat di dalam situ memberikan kalau pencerahan lah gitu. Ya, tidak hanya BPM4 yang memberikan materi sebelum menikah, tapi juga dinas kesehatan, nanti kita bersama perempuan sama keluarga berencana. Kayak di Pemda Perempuan misal jangan gampang nyubit anak. Nah, terus anaknya tuh benar-benar dipantau tumbuh kembangnya gitu kan. Karena yang disebut anak itu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang dalam kandungan. Nah, juga misalnya peran suami. Kalau istrinya lagi hamil, psikologi istri juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Bisa berubah itu. Iya, pengaruh hormon. Jadi harus paham. Iya. Baik, ke Bu Ita sekarang. Bu Ita, ada perubahan paradigma pembangunan, yaitu dulu kan paradigmanya adalah pembangunan ekonomi. Sekarang pembangunan pemberdayaan manusia. Nah, di mana subjek objeknya sama. Jadi untuk di Kampung KB, apa upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini? Untuk di Kampung KB semua masyarakat kita libatkan. Jadi bukan hanya untuk perempuan atau ibu-ibu, tapi baik itu laki-laki juga ya, semuanya terlibat di dalam kegiatan Kampung KB, semua umur. Jadi dalam kepengurusan Kampung KB juga tidak melulu ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya juga kita libatkan. Malah mereka menjadi ketua di 7 Kampung KB. Kalau yang perempuannya hanya punya melalui laut. 2 lainnya laki-laki ketua Kampung KB-nya. Jadi Kampung KB bapak-bapak berpartisipasi sangat aktif ya, sangat aktif di dalam kegiatan Kampung KB. Alhamdulillah Kampung KB sekarang di Kota Pontianak sudah berkembang dan maju karena kita lihat dari indikator-indikator yang ada di Kampung KB bahwa pertama pencapaian KB-nya. Kami tahun kemarin telah melakukan pendataan keluarga di Kampung KB, ternyata hasilnya sangat baik, bahwa tingkat laju pertambahan penduduk itu kita dapat kita tekan. Jadi tidak lagi seperti sebelum ada pembentukan Kampung KB, walaupun kita melakukan pendataan keluarga hanya skop kecil untuk di lingkungan Kampung KB, tapi itu menjadi indikator keberhasilan dari Kampung KB. Baik, ada yang menarik di sini. Ternyata pesertanya banyak pria, laki-laki juga ya. Iya, semua umur. Ya, masalahnya dulu itu yang namanya kalau KB itu gambarnya pasti ibu-ibu lah, bawa anak lah, ibu-ibu nganteri, apalah. Image-nya itu KB itu perempuan. Nah ini sekarang juga berubah, laki-laki. Iya. Baik. Nah, apa yang kenapa laki-laki tiba-tiba tertarik? Apa mulai tumbuh rasa tanggung jawab bahwa KB ini soal bersama, pemberdayaan itu bersama, atau gimana, Bu? Kita di masyarakat. Mungkin karena urusan keluarga berencana itu bukan hanya urusan perempuan, tapi kan dulu image-nya begitu. Itu sekarang, tapi itu makanya aneh. Kampung KB malah didominasi oleh pria.
Ketua-ketua kampung KB ini rata-rata pria, hanya satu di BML itu Ibu Nurhayati, tapi selebihnya itu kaum laki-laki, baik itu anak mudanya maupun itu bapak-bapaknya atau tokoh masyarakat. Malah kalau kami di kampung KB Bentasan itu namanya Pak Jinsen, itu dari etnis Tionghoa. Alhamdulillah, karena kita tahu kan mungkin selama ini ada etnis tertentu yang tidak begitu dengan keluarga berencana, tapi alhamdulillah dengan adanya kampung KB malah mereka terlibat aktif dan mau menjadi ketua kampung KB. Jadi alhamdulillah. Ya, karena kan ber-KB tadi tidak hanya untuk pengaturan kelahiran, tapi banyak lagi aspek-aspek lain yang ada di dalam itu. Luar biasa Bunda. Nah, kesehatan ini yang utama atau bukan? Saya juga mau tanya Bunda ini. Nah, kesehatan apa di sini? Ya, mungkin di bidang kesehatan yang 8 fungsi tadi mungkin terutama memang ke kesehatan reproduksi. Kalau masalah gizi dan lain-lain itu mungkin nanti oleh dinas kesehatan atau dari puskesmas mereka dapat. Kita lebih fokus ke kesehatan reproduksi karena IPM tadi kan ditentukan oleh kesehatan yang diindikatori oleh angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan usia harapan hidup. Nah, angka kematian ibu ini secara langsung memang karena perdarahan, infeksi atau eklamsi dan penyakit lainnya kan. Tapi kalau secara tidak langsung itu karena ada istilahnya 4 terlalu dan 3 terlambat. Jadi 4 terlalu ini mungkin terlalu muda, terlalu dekat jaraknya, kurang dari 2 tahun, kurang terlalu banyak, mungkin lebih dari 3 orang anak, atau terlalu tua usia 35 tahun ke atas. Jadi resikonya kalau terlalu muda mungkin secara biologi panggulnya masih kecil, sempit. Nah, terus mungkin cenderung anemia kan anak remaja kita kan. Nah, terus secara itu terlalu muda, diperkirakan kalau terlalu muda bisa mungkin berakibat kepada perdarahan atau partus macet tadi karena panggulnya sempit gitu. Nah, nanti juga mungkin setelah lahir mungkin ibunya tidak siap lalu jadi baby blues gitu kan, karena dia secara psikologi tidak siap. Nah, kalau terlalu dekat juga seperti itu, rahimnya belum pulih, terus udah ada lagi, udah kayak balon kan, ngembang lagi, akhirnya perdarahan juga bisa, atau misalnya anaknya bisa jadi prematur atau apa kan. Nah, kalau terlalu banyak juga halnya seperti itu, udah kayak tanam lahan kan, kan ada istilahnya dibilang ladangmu gitu. Jadi itu kan untuk bercocok tanam. Jadi seolah-olah si bayi ini kan tertanam memang di dalam dinding rahim. Nah, kalau terlalu sering melahirkan, itu dinding rahimnya tipis, itu juga berbahaya bagi ibu. Jadi perdarahan juga. Nah, kalau terlalu tua, ibu udah tidak kuat lagi ngeden gitu kan, akhirnya macet. Nah, mungkin bisa berakibat partus lama juga istilahnya namanya. Nah, karena itu melalui program KB, melalui alat kontrasepsinya, maka diatur kapan dia harus melahirkan selayaknya menurut kesehatan itu. Baik, penting sekali. Juga anak remaja, kesehatan remaja kan jangan ada anemia dan jangan ada yang gizi kurang, gizi buruk dengan lihat lingkar lengannya. Jadi kita waktu pembentukan PIK, itu kita infokan kepada mereka adalah remaja yang sehat. Baik. Kalau Bu Ita, bagaimana Bu Ita mengenai apa saja dilakukan Kampung KB sehubungan dengan perhatian di bidang kesehatan? Kalau di lapangan itu, yang saya tanyakan misalnya tentang kesehatan reproduksi, apakah hanya sosialisasi, information sharing? Apa saja kegiatannya? Oh, banyak sekali kegiatan itu. Kami kan di dalam kampung KB itu ada kegiatan pertama itu kita melakukan kegiatan kelompok kerja, di mana setiap dilaksanakannya kelompok kerja selalu ada motivator yang memberikan advokasi kepada masyarakat di kampung KB. Baik itu dari seringnya kita bekerjasama dengan puskesmas. Puskesmas itu memberikan motivasi kepada bukan hanya kepada ibu-ibu, tapi seperti tadi saya bilang bapak-bapaknya juga, remaja-remajanya juga,
yang terlibat di dalam kegiatan Kampung KB, dan tugas mereka itu untuk memberikan lagi penyuluhan kepada masyarakat yang tidak duduk di dalam Pokja Kampung KB. Jadi menyeluruh kegiatan sosialisasi kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Jadi bukan hanya semata-mata mensosialisasikan masalah keluarga berencana, tapi bagaimana pencegahan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi bagaimana keluarga berencana dikaitkan dengan COVID-19. Jadi jangan sampai orang tidak mau mengikuti keluarga berencana karena gara-gara takut gitu kan, tidak mau pelayanan, tidak mau ikut pelayanan. Kan Jadi takut itu banyak tuh orang-orang akhirnya jadi tambah corona negatif tapi istri positif. Iya, ya itu dia. Nah, itu juga itu salah satunya di masa pandemi ini yang kami lakukan itu. Jadi banyak bekerja sama dengan puskesmas untuk melaksanakan. Selain itu juga kalau ada event-event kami mengadakan bakti sosial dengan ya Bunda, Ikatan Bidan Indonesia. Iya, dengan kegiatan dari Ikatan Bidan Indonesia juga melaksanakan kegiatan sosial Di Kampung KB. Di Kampung KB. Kegiatan sosial ya. Iya. Bu Ita. Dengan Ya. pemasangan KB gratis juga banyak. Oke, jadi selain penyuluhan juga ada Iya, langsung pemasangan ada KB langsung di gratis lapangan. dan sebagainya. Jadi tidak hanya information sharing ya, Bunda Iya. ya. Tapi Baik. bukan hanya kesehatan sih, kami juga bekerjasama dengan catatan sipil juga gitu, melaksanakan ini pernikahan yang misal belum punya surat nikah, isbat nikah kami laksanakan bekerjasama dengan KUA. Terus yang Tionghoa belum ada catatan sipil, kita catatkan di catatan sipil juga supaya lebih keluarga itu menjadi keluarga berkualitas. Karena syarat utama keluarga berkualitas kan dasarnya pernikahan. Kalau pernikahannya tidak kokoh, tidak kuat, tidak resmi, itu Administrasi penting. Ya, itu. Baik, saya jeda sebentar azan maghrib ya Bunda dan Ibu Ita ya. Kita kembali lagi setelah azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang 56. Kami kembali setelah azan maghrib berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. TVRI, media pemersatu bangsa, bersama pemerintah dan rakyat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita lanjutkan perjuangan, mewujudkan Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Dengan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Dari Kuburaya untuk Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan kembali bincang 56 kita dengan Bunda dan Maneli. Bunda, apa saja program dari DP2 KB P3A ini selain Kampung KB? Ya, kali ini kan di bidang jadi DP2 KB P3 itu ada 3 bidang. Satu bidang pengendalian penduduk, yang kedua bidang keluarga berencana, yang ketiga bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi sekarang ini kita fokus ke pengendalian penduduk ya dan keluarga berencana. Jadi di pengendalian penduduk ini itu tadi melalui dengan kan ada orang pengendalian penduduk gitu kan, ya kita fokus ke pengaturan kelahiran tadi. Jadi penduduk ini kan bisa juga lewat perpindahan, yang pergi dengan yang pulang atau kematian, kan itu namanya juga pertambahan penduduk. Tapi kita lebih fokus ke fertilitas kelahiran gitu. Jadi pengaturan kelahiran istilahnya. Itu yang pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk ya. Jadi kita fokusnya ke pengendalian penduduk dulu ya Bunda ya. Ke jumlahnya melalui kelahiran.
Kelahiran. Baik. Kalau Bu Ita sendiri ada tidak hikmah di balik pandemik saat ini mengenai pelaksanaan kampung KB misalnya, atau kan ada kawin muda tapi karena pandemik jadi jumlah perkawinan muda berkurang karena kan nggak boleh ngundang orang ramai, ya kan? Iya. Kemudian ekonomi juga sulit, jadi mau kawin juga susah. Gimana? Ada hikmah tidak? Atau ada kendala? Kalau kendala mungkin di awal-awal ya, di awal-awal masa pandemi di bulan Maret sampai bulan Juli kami memang tidak melaksanakan kegiatan karena itu masih tidak boleh berkumpul, berkerumun. Sedangkan kampung KB ini kan kita sifatnya mengumpulkan orang karena berdiskusi, kita melakukan kegiatan gotong royong. Jadi kemudian setelah itu pemerintah kan sudah melonggarkan sedikit, jadi kami bisa melaksanakan kegiatan lagi. Tapi itu memang kendalanya sangat banyak juga. Kesehatan. Harus menerapkan protokol kesehatan kan, sedangkan masyarakat ini kan memang masih awam masalah COVID ini, tidak kelihatan masalahnya kan. Jadi kita suruh pakai masker kan. Ya, yang pakai maskernya sedikit, sedangkan kita kan sebagai aparat dari petugas unsur pemerintah selalu kita menggaungkan menerapkan protokol kesehatan. Jadi masyarakat sedikit-sedikit kita sadarkan. Kalau kita undang 10, mereka datangnya ramai. Biasanya kan karena bawa anak, bawa apa. Jadi kan itu sangat riskan sekali. Awal-awal memang kayak gitu. Kemudian tapi kegiatan-kegiatan untuk perekonomian karena memang ada keluarga yang suaminya di PHK atau dia sendiri ibu itu yang di PHK, jadi memang betul-betul terasa waktu kemarin-kemarin itu. Tapi setelah kita memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin hasilnya terlalu signifikan tuh enggak mungkin, tapi setidak-tidaknya mereka ada kembali itu punya motivasi lagi untuk semangat untuk bekerja lagi. Kita berikan pelatihan-pelatihan ekonomi terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Sering kita laksanakan. Tapi sekarang sudah mulai beradaptasi yang bersahabat. Sudah mulai bergerak lagi karena kemarin di BML itu kita adakan latihan juga pembuatan makanan-makanan kecil gitu, kemarin sudah berproduksi dan itu sudah dijual juga ke pasar. Ada hikmahnya. Iya. Baik, Bu No. Yang tertarik, yang menarik dari pemberian misalnya sosialisasi masalah kesehatan reproduksi, pernikahan dini dan sebagainya itu mau tidak mau Bu No ini sebetulnya bersinggungan dengan budaya, maaf ya, agama, dimana kalau misalnya anaknya sudah SMA pacaran terus takut bablas cepat dikawinkan gitu. Kemudian ada yang misalnya sudah kawin pun ya, tapi kalau memang dikasih Tuhan anak, kenapa mesti ditunda-tunda misalnya. Itu agak sensitif Bunda, kalau udah budaya, udah agama. Nah, belum lagi tadi ternyata yang berkualitas itu Bunda itu menjelaskan extended family yang di luar keluarga inti. Nah, bagaimana bisa sekarang ini kan sedang musim, tapi maksudnya mungkin baik ya, yang dijodohkan, boleh ta'aruf yang belum pernah ketemu. Nah itu kan nanti kalau tiba-tiba belum saling kenal segala apa, tapi itu kan tugas dari DP2 KBP3 ini bagaimana? Makanya kita ke anak remaja tadi kita intervensi, mereka biar belajar dulu, kan wajib belajarnya kan 12 tahun, yang disebut dengan anak tadi kan umur 18 tahun. Nah, otomatis kan kita sarankan jangan sampai ada anak melahirkan anak gitu kan. Jadi di pendewasaan usia perkawinan. Nah, alhamdulillah juga undang-undang perkawinan yang baru itu umurnya 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dulu kan 16. Perempuannya 16, laki-lakinya 19 tahun. Mungkin ada beberapa memang yang komplain gitu. Nanti kalau anaknya ini enggak keburu terjadi hal yang seperti tadi. Nah, makanya itu kepada semua anak remaja kita pahamkan apa dampak dari nikah di usia muda. Itu tadi kan mungkin mereka secara psikologi belum siap, atau mungkin secara ekonomi laki-lakinya belum siap. Secara fisik tadi kan bisa panggul sempit atau apa. Terus
kita pahamkan kepada secara kesehatan, namanya kesehatan reproduksi. Yang kita harapkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas nantinya. Makanya kepada anak-anak juga kita informasikan mengapa mereka misalnya kecolongan gitu kan, itu mungkin mereka pergaulannya yang keliru. Jadi kita juga sampaikan kepada anak-anak hati-hati dalam memilih teman gitu. Mungkin juga memilih bacaannya seperti apa, jangan sampai terpengaruh dengan pornografi atau porno aksi kan gitu. Jadi memang banyak PR sih yang untuk mewujudkan supaya mereka bisa pendewasaan usia perkawinan ini. Jadi memang kalau dengan pendewasaan usia perkawinan itu beresiko terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Nah karena itu kita sampai kepada anak remaja, jaga dirinya, karena tidak mungkin orang tua jaga dia 24 jam, mungkin juga guru dan lain-lain, hanya dirinya sendirilah yang menjaga dirinya untuk itu. Jadi kita sampaikan, sering diskusi dengan anak-anak. Kebetulan seperti saya kan kadang-kadang ada anak-anak forum juga diskusi, ada organisasi-organisasi di kampus kayak HMI, PMII atau apa tuh sering minta saya jadi narasumber. Jadi saya kasih tahu kan, mencari jodoh juga harus punya trik juga, karena kan ini tidak pakai kontrak 5 tahun 2 tahun, selamanya. Jadi kalau Rasulullah kan menganjurkan yang dilihat adalah keturunannya, terus rupanya, terus lagi hartanya gitu, dan agamanya. Jadi pilihlah agamanya. Kenapa tadi agamanya juga yang kuat? Kalau walaupun dia kaya raya, kalau agamanya tidak kuat, nanti mungkin disalahgunakan hartanya untuk apa. Nah, cantiknya juga gitu bisa disalahgunakan. Tapi kalau dia agamanya kuat, apapun yang terjadi dia akan tetap pada pendiriannya gitu. Tetap akan teguh pada agama yang ditetapkan. Jadi kepada anak-anak remaja yang utama itu kita pahamkan seperti itu. Berumah tangga itu tidak hanya sekedar modal cinta, suka sama suka, tapi banyak lagi rentetannya ke yang belakang-belakang. Nanti ada bocah lagi yang ikut, yang akan meniru tingkah laku kita kan, apakah kita udah siap menjadi panutannya gitu. Jadi banyak sekali. Itu kita siapkan di sebelum remaja. Nah, jadi setelah menikah juga ada lagi pendidikannya, namanya Bina Keluarga Balita. Nah, Bina Keluarga Balita itu kan bawah 5 tahun. Itu setiap tahun ada kelasnya, ada kelas 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Karena anak 0 sampai 1 tahun itu berbeda kemampuan tumbuh kembangnya dengan anak yang 3 tahun. Jadi tidak sama. Masa anak baru lahir diajarin berhitung kan atau apa, dipaksa gitu enggak. Jadi ada tahapannya, itu ada buku tumbuh kembangnya juga. Misalnya umur 3 bulan dia udah harus pandai apa. Nah, di situ sekaligus deteksi dini tumbuh kembang balita. Kalau misalnya umur 6 bulan kok dia enggak menoleh. Nah, itu berarti ada apa ini. Nah, terus misalnya umur 3 bulan kok lehernya enggak angkat. Nah, jadi di situ sekaligus tumbuh kembang anak diperhatikan. Nah, juga gitu ada motorik kasar, motorik halus. Nah, sekarang ini masa pandemi kan nggak mesti barang mahal. Misalnya tinggal pilih ini kacang hijau, kan berbeda dengan kacang kedelai kan, berbeda dengan kacang tanahan. Mungkin bahan untuk bermainnya yang ada di rumah aja boleh gitu. Nah, itu mungkin mendongeng, menceritakan sesuatu kepada anak. Kapan kita ajarkan gitu? Ketika anak mulai belajar ngomong. Nah, mungkin dia melihat-lihat dulu gambar kucing gitu, di rumahnya juga ada kucing. Apa bunyi kucing gitu kan? Nah, jadi mungkin dia bisa mengajar atau kita yang ngajarin. Jadi bukan halangan ya Bunda ya? Tidak halangan. Jadi jadi artinya pendidikan itu yang tadi itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah justru. Dengan contoh itu juga berarti memberikan pendidikan kepada anak. Kalau di Kampung KB sendiri untuk fungsi pendidikan ya Bunda ya, tadi kita kesehatan, sekarang pendidikan. Program atau aktivitas apa saja di Kampung KB itu yang untuk meningkatkan fungsi pendidikan? Saya mau cerita dulu, program kami nanti ada pembentukan itu namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Tadi menyambung yang Bunda sampaikan bahwasanya jadi kita untuk tingkat kota kami SMP dan SMA. Jadi kita bukan membuat sekolah baru, tapi materi pelajaran apa itu ditempelkan, nanti dimasukkan materi
masalah kependudukan. Jadi dan keluarga berencana. Jadi semua pembangunan keluarga. Anak-anak remaja itu waktu sekolah, misal di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita sampaikan masalah reproduksi juga di dalam kegiatan itu. Jadi disisipkan disampaikan materi-materi masalah kependudukan. Itu namanya sekolah siaga kependudukan. Kalau di kampung KB sendiri, anak-anak itu kami data. Kalau yang masalah pendidikan kami data dulu, kan banyak juga anak karena ini daerah kampung KB, daerah yang tertinggal, sehingga yang putus sekolah didata. Kemudian kita bekerjasama dengan dinas pendidikan bagaimana supaya anak-anak ini bisa sekolah kembali. Kemudian kalau yang masalah pendidikan di non formal, kalau kami ada kegiatan mengaji untuk anak-anak supaya apalagi masa sekarang ini sekolahnya kan di rumah melalui daring, jadi mereka ada kegiatan mengaji. Kita beri jarak juga di musola-musola setelah mereka maghrib, ada maghrib mengaji, supaya jangan sampai kegiatan-kegiatan pendidikan lalu tidak dilaksanakan karena kegiatan sekolahnya melalui daring ini. Jadi banyak sekali. Jadi anak-anak itu merasa tetap sekolah karena alhamdulillah sudah memasuki tahun ketiga di Kampung KB untuk anak-anak putus sekolah udah tidak ada lagi. Jadi alhamdulillah. Oh baik. Jadi itu salah satu manfaatnya ya Bunda ya. Tapi mengapa DP2 KB P3 ini menganggap fungsi pendidikan itu dalam keluarga bagian dari tujuan istilahnya? Pendidikan saya pikir kita ada sekolah, bukan? Nah, karena kenapa penting di situ? Ya karena kan bahkan pendidikan ini dari hamil ada namanya brain booster. Di kesehatan itu misalnya diperdengarkan musik. Nah, kalau kita agama Islam mungkin bacaan surah gitu kan. Sehingga itu meningkatkan kecerdasan bayi janin juga setelah lahir, diteliti seperti itu. Nah, begitu dia lahir itu diajari anak itu cari mimik sendiri dengan inisiasi menyusu dini. Itu juga melatih kemandirian. Jadi menurut penelitian kan kohor ya penelitiannya, daripada bayi yang hanya disodorkan puting susu dibandingkan dengan bayi yang IMD, inisiasi menyusu dini, itu lebih cerdas, lebih mandiri ketimbang yang tadi itu yang susunya disodor. Jadi mendidik ini bahkan dari mulai dalam kandungan. Setelah itu baru bina keluarga balita dengan melatih anak bercerita, terus motorik kasar dan motorik halus. Tentu si ibunya juga harus lebih pandai kan, punya pengetahuan untuk mendidik bayinya, bayi balitanya gitu. Jadi pendidikan kepada ibunya juga. Ibunya yang kita intervensi gitu. Tentu setelah itu ibunya yang memberikan intervensi kepada anak-anaknya di rumah. Nah, begitu juga bina keluarga remaja, ibunya yang kita intervensi. Semua keluarga yang punya anak remaja, kita berkumpul si ibu-ibu atau si bapak-bapak, ibu atau bapak atau keluarganya ya, orang tuanya. Karena kan sekarang ini kan antara orang remaja zaman sekarang dengan remaja zaman dulu pasti berbeda kan, kayak saya lah gitu. Di zaman saya bilang saya tidak ada handphone waktu itu, tidak ada televisi, jadi kita fokus ke paling mengaji di habis maghrib. Kalau sekarang enggak ya Bunda ya? Ya, jadi sekarang ini mungkin ada juga kalau yang mau ngaji di handphone pun ada Al-Quran gitu. Jadi banyak yang dimudahkan gitu. Baik Bunda, baik Ibu Parmita, enggak terasa kita di penghujung acara. Terima kasih sekali informasinya Bunda dan Maneli dan juga Ibu Ita Parmita tentang Kampung KB. Saya tutup sebentar. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita mengenai Kampung KB mewujudkan keluarga sejahtera. Semoga informasi-informasi dari kedua narasumber kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.